Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Air Tio Sapran. Di kesempatan ini ada sebuah customer membawa kipas angin mereknya merek Wilhelm. Katanya yang punya bilangnya di switch ini yang rusak. Saya mau coba dulu colokin apa benar. Biasanya prediksi itu banyak kan salah. Udah saya colokin. Oke, udah saya tekan seperti ini. Terus saya pegang di belakangnya, nggak ada getaran. Oke, langsung saya bongkar aja. Oke, langsung saya bongkar bagian belakang sini. Oke, lanjut saya mau tes jalur spoolnya. Ternyata jalur spool ini nggak ada yang nyambung. Ini ada 4, merah, putih, biru, dan hitam. Langsung saya bongkar aja bagian dinamonya. Ini kawan, ada sebuah dinamo kipas angin merek Wilhelm. Produksinya produksi lokal, made in Indonesia, tapi dalamnya ini lilitannya bukan tembaga, cuman aluminium. Saya cek di sini salah satu ada yang tidak terhubung. Untuk memperbaikinya teman-teman harus bongkar ini. Tapi ya teman-teman harus hati-hati, di sini rentan sekali putus. Yang putus cuman satu jalur, salah bongkar akhirnya putus semua. Oke, lanjut saya mau bongkar dalemannya. Pas skrup kapasitornya ini. Dan dilepas, baru keempat skrup ini. Hati-hati kawan kalau melepas dinamo kipas angin yang modelnya model produk Cina, misalnya saya, maaf, lepasnya bagian cover atas, jangan yang bawah seperti ini. Oke, hati-hati. Oke, kalau sudah terangkat baru yang atas seperti ini. Kenapa? Kalau dari belakang nih, gulungan ini mentok sama as rotor. Kalau cabut dari belakang sini, ini cabut dari belakang, ini akan tergores kitanya. Beda dengan depan, ini lebih longgar seperti ini. Kalau dari belakang dia nggak muat, lepasnya dari belakang seperti ini. Oke. Kalau dipaksa keluar dari belakang sini, ini akan putus semua ini, karena tergesek sama bodi as ini. Oke, ini dia dinamo yang tadi saya bongkar. Untuk mencari jalur yang putus, teman-teman siapkan aja thinner. Ini thinner udah kecampur bekasan dari yang kemarin-kemarin.
rendam dinamo ini ke dalam thinner ini, tunggu berapa menit atau berapa setengah jam berapa biar ini lunak. Kalau tidak direndam pakai thinner ini, dia akan keras, susah untuk mencari jalur yang putus. Entah kenapa, karena kalau dipaksa langsung bongkar ini akan lengket, kebanyakan lapisan dari ini akan terkelupas. Di sini akan kebanyakan terkelupas. Kalau ini dilepas paksa, nggak direndam dulu pakai thinner, akan fatal akhirnya. Oke, untuk itu saya potong kabelnya ini biar lebih mudah. Seperti ini. Oke, udah saya potong, saya rendam thinner seperti ini. Posisinya dibalik aja. Oke, seperti ini aja saya rendam, tunggu beberapa menit. Lebih bagus kalau orangnya nggak buru-buru, direndam semalaman biar full lembeknya, nggak keras lagi. Tapi kalau kira-kira yang punya nggak buru-buru, minimal setengah jam baru bisa lunak. Karena untuk melunakkan cairan resin ini atau selak ini butuh beberapa menit, bahkan sampai semalaman baru keras. Oke, ternyata cuma nggak lama ini udah mulai lunak ya, karena thinner ini akan meresap ke atas, jadi ini udah agak lunak seperti ini nih, udah enakan dikit. Biasanya kalau model kayak semacam pompa air dia sangat susah, lama kalau lunaknya. Ternyata model kipas ini lebih mudah lunaknya seperti ini. Apa mungkin dia resinnya nggak banyak, akhirnya dia cepat lunak. Tapi kalau model kayak pompa air, dinamo semacam yang lainnya, dia banyakkan keras, resinnya banyak, harus tunggu berapa jam, hampir setengah jam, sampai juga ada yang seharian belum lunak. Oke, seperti ini. Saya tunggu lagi berapa menit lagi biar benar-benar enak di helai, di urai maksud saya. Seperti ini. Ntar saya lepasin semua ininya, saya urai, cari yang mana yang putusnya. Oke kawan, ini udah kelihatan lembek. Ini udah saya pegang seperti ini, udah mulai kendor. Langsung aja saya kupas talinya ini. Harus benar-benar pelan-pelan, jangan terburu-buru, karena ini aluminium, rawan sekali putus. Ada yang bilang lebih baik ganti baru, murah, paling harganya antara 50 sampai 70. Tapi ini buat pelajaran yang punya kipas sendiri, mau dipetelun sendiri, seperti ini caranya. Ya, namanya kipas angin harga murah seperti ini. Banyakan yang model seperti pabrikan yang bilang Cinaan, dia kebanyakan udah nggak pakai thermofuse alias termostatnya, nggak ada. Pokoknya harus benar-benar teliti, pelan-pelan. Kalau mau buru-buru, ganti aja langsung dinamonya, langsung gajian. Tapi ini saya bongkar aja, namanya orang
Ada yang punya duit, ada yang setengah-setengah. Maksudnya kebutuhannya lebih penting daripada untuk beli dinamo yang baru. Oke. Seperti ini terus, pokoknya alon-alon. Oke, seperti ini kita pencet-pencet, harus benar-benar hati-hati. Oke, seperti ini. Kalau sekali cabut gagal, udah resikonya beli baru. Oke, seperti ini. Tinggal satunya lagi nih. Ini masih keras. Mau saya rendam lagi, ini satu nih. Kalau saya paksa ini satu ini, dia akan terkelupas semua. Oke. Oke, ini udah saya terurai kembali seperti ini. Harus benar-benar asoy. Oke, seperti ini. Kita lepas rongsongnya semuanya. Di sini udah kelihatan nih, ada yang putus tadi, benar jalur merah satu. Biar kebanyakan korosi ngapur di ujung solderannya. Yang ini nih, ingat-ingat ini yang dua ini udah putus. Ingetin jangan sampai keliru. Kalau udah tercampur keliru susah kalau nggak ada alat tester. Kalau bagiku itu udah terbiasa, makanya kalau yang nggak ada punya alat tester seperti ini, satuin ini buat speed yang paling kenceng. Terus yang satunya lagi seperti ini, kita lepas. Oke, ini masih nyambung. Ini masih nyambung, ini dua itu masih nyambung. Kita lepasin aja. Kita solder dari awal lagi seperti ini. Oke, ini kita satu seperti ini. Terus tinggal satunya lagi ini seperti ini yang warna biru. Oke, ini biru masih utuh. Kita satuin seperti ini. Oke, terus yang ini kapasitor, ingat-ingat ini. Jangan sampai lupa. Oke, ini masih aman. Oke, alhamdulillah udah terurai semua, tinggal sambung menyambung. Oke, ini kawan, udah saya terurai, udah saya pisahin semua. Ini udah saya kupas. Ini cara ngupasnya, ini saya bakar pakai korek api, tapi jangan terlalu lama, dia akan putus. Yang penting kedua-duanya terkelupas. Langsung saya pelintir seperti ini. Beda sama yang tembaga, dibakar dia pasti nggak mudah putus, tapi ini aluminium seperti ini. Oke, ingat-ingat tadi yang mana yang kapasitor, mana yang speed, dan mana yang jalur strumnya. Kalau yang nggak punya alat tester pasti akan bingung lagi, karena udah diingat-ingatin pasti nggak keliru. Langsung pasang aja, solderin. Oke, ini udah saya sambungin semua, karena lilitannya aluminium. Sambung lalu di seperti ini, maaf belum dililit pakai serabut tembaga. Dari kabel ini saya pelintir ke sini, lilitan ke ini, baru disolder. Jika nggak dikasih serabut kabel ini,
nanti susah soldernya. Semuanya ujungnya dikasih lilitan serabut kabel. Oke, tinggal saya solder. Ini kawan-kawan udah saya solder semua. Sebelum kawan-kawan ikat, tes dulu kedua ujung kapasitor ini. Tes pakai tester, jika terhubung berarti lilitan ini udah tersambung semua. Jika ini enggak terhubung berarti ada masalah. Di mana ujung ini ada yang enggak nyatu apa di sini. Pokoknya kalau ini udah terhubung kedua ujung kabel kapasitor ini, tester pakai tester terhubung pasti udah oke, tinggal ikat. Tetapi kalau mau ikat harus hati-hati. Jika ikatnya terlalu kencang dia akan ketarik, dia akan putus karena ini lembut sekali. Pokoknya harus hati-hati. Sebelum diikat kasih selongsong dulu ini. Kalau saya pakai selongsong bakar semuanya, kalau udah tinggal ikat. Oke, video saya skip. Oke, udah saya ikat, udah saya tes semuanya, tinggal saya rakit. Oke, proses pemasangannya yang pertama bagian belakangnya, terus yang ini seperti ini, masukin seperti ini, hati-hati. Oke, dan astrotornya masukin seperti ini, seperti masukin. Lebih baik asnya dikasih minyak biar agak licin dikit. Terus yang bagian atasnya seperti ini. Oke. Oke, seperti ini. Kita agak putar begini, kalau enteng tinggal dibaut. Terlalu kencang dulu, pasang dulu empat-empatnya seperti ini semuanya. Oke, lanjut yang terakhir. Kencengin baut 4 ini pelan-pelan sambil putar ininya. Kalau seret jangan diterusin, pindah baut yang lainnya. Ini kalau enteng lanjutin yang lainnya. Oke, seperti ini enteng sekali ini. Kalau enggak seperti ini, cari posisi yang agak seret seperti ini biar center. Oke, tinggal dites. Ini kabel yang tadi saya pasang hitam sebagai strum, yang merah biru putih itu buat speed. Oke, seperti ini. Hati-hati kawan, ini hanya untuk
ngetes saja, yang penting jangan sampai terkena tangan atau bodi kita, badan seperti ini. Langsung saya tes. Oke, demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Inilah cara mengatasi lilitan putus kipas angin model produk lokalan alias Cinaan. Dia memakai kawat aluminium, bukan tembaga. Kawat aluminium lebih susah daripada kawat tembaga. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan komennya. Mohon maaf jika komen teman-teman saya nggak balas karena waktu dan HP keluarga. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.